Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaratul Askia dengan 3 digit tim terakhir 080. Saya dari TRO Angkatan 23, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, kali ini kita masuk ke modul 10, di mana di modul 10 ini yaitu line followers. Nah, sebelumnya kita masuk dulu yang pertama-tama kita masuk dulu ke materi, di mana eh, kali ini kita mempelajari mengenai rekayasa dan kontrol robot line follower. Nah, di sini ada uh, dari perangkat keras menuju otonomi ada 4 fase, di mana yang pertama itu fisik dan elektronika, lalu yang kedua akuisisi data, yang ketiga kecerdasan buatan, yang keempat otonomi makro. Nah, untuk yang fase pertama di mana ada dasar listrik dan hukum Ohm, lalu microcontroller ESP32S2 mini, lalu OLED 2 I2C dan push button, lalu motor DC dan drive hybrid. Lalu yang fase kedua yaitu ada kalibrasi sensor IR 8 channel, lalu konversi analog ke biner. Terus yang ketiga estimasi posisi, lalu teori dan tuning kontrol PID. Nah, yang terakhir di mana otonomi makro yaitu yang pertama loss line handling, terus planning and EEPROM, lalu analisis perform lanjutan. Nah, untuk misi praktikum kali ini yaitu kita membuat video mengenai evaluasi performa, yaitu dimana tujuannya untuk memproduksi video YouTube yang mendokumentasikan keseluruhan proses dari teori hingga demo robot berjalan. Nah, yang pertama yaitu masuk dulu ke anatomi sistem mekatronika, loop kendali diferensial. Nah, robot otonom yang mempertahankan error posisi seminimal mungkin menggunakan differential drive. Nah, di sini ada beberapa titik di mana yang untuk pertama yaitu yang sebelah sini. Ini adalah otak atau otak komputer atau juga ESP32 S2 mini, di mana di sini untuk memproses algoritma PID dan path planning. Lalu yang selanjutnya yang di depannya yaitu mata atau disebut juga sense, yaitu di sini tuh terdapat sensor IR 8 channel ya, di mana untuk membaca refleksi lantai putih versus hitam. Nah, selanjutnya ada di sini di mana dashboard atau display, yaitu terdapat OLED 128 kali 64 I2C, dimana di sini tuh untuk menampilkan telemetri real time-nya. Nah, selanjutnya di sini yang di dalam di sini ada saraf motorik atau driver, dimana driver hybrid mengatur arah arus dan besaran PWM. Lalu selanjutnya di sini otot atau ACT, yaitu motor DC grade box plus roda. Nah, untuk alurnya di mana yang pertama yaitu sensor IR-nya, terus estimasi posisinya itu, lalu hitung error, terus koreksi PID, driver motor, lanjut lagi ke sensor IR. Nah, untuk fondasi elektronika dan aturan EMAS wiring system, yang pertama ada rumus hukum dasar listrik, di mana hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R, lalu daya listriknya P sama dengan V kali R. Nah, berarti di mana sebelah sini I-nya, ini R-nya, ini R, ini V. Nah, untuk pembagian tegangannya di mana VO sama dengan V in kali R2 plus bagi R1 plus R2, di mana pembagian tegangan sinyal analognya seperti ini, di mana di sini V-in-nya, di sini R1, R2, dan di tengah ini V out-nya, dan ini ground.
Lalu karakteristik sinyalnya di mana yang pertama ADC ESP32 di mana 13 bit resolusi, terus rentangnya 0 hingga 3,3 volt atau 0 atau disebut juga dengan 0 hingga 8191 resolusi aktual atau 0,403 MV per bit. Nah, untuk PWM motornya sama dengan mengontrol kecepatan via rata-rata. Terus di mana tegangannya sama dengan rumus tegangannya yaitu V A F G sama dengan T on plus T dikali V supply. Nah, di sini kewajiban common ground-nya yang dimana pin GND dari ESP32, lalu driver motor, terus sensor, baterai, wajib terhubung menjadi satu node. Terus referensi tegangan yang selaras dan menyebabkan data sensor acak atau motor mati. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya di mana di sini otonomi robot line follower, integrasi mekanik, sensor, array dan kontrol PID. Mungkin di sini ada gambarannya bentukan dari robot PID-nya. Lanjut saja, ini untuk apa namanya engineer with the paper dan precision blueprint. Dimana yang pertama itu input atau mata dan persepsinya. Di sini ada IR sensor array-nya. Dimana yang pertama sensor array terus push button-nya. Lanjut proses sama dengan otak dan memori. Dimana yang pertama microcontroller ESP32 S2 mini, lanjut EEPROM flash. Lalu selanjutnya outputnya di mana di sini otak dan komunikasinya ada DC motor, terus atau disebut dengan hybrid dan hybrid, terus lanjut OLED 128 kali 64 I2C. Lanjut di sini juga ada kontrol, logik dan keputusan di mana di sini PID controller, terus planning. Lanjut yang ESP32 S2 mini di mana apa pemetaan otak dan antarmuka periferal. Nah, ini untuk gambarannya dari hukum ground bersama. Nah, ini untuk akuisisi data dan algoritma. Selanjutnya akuisisi data di mana algoritma weighted average-nya. Mungkin selanjutnya langsung saja ke programnya. Oke, di sini langsung saja masuk ke programnya di mana di sini ada beberapa program. Yang pertama kita masuk dulu ke hardware text-nya. Nah, di sini ada untuk hardware text-nya. Lanjut di sini untuk yang pertama ultrasonic, terus smoke pins, lalu motor pins, lalu setup PWM for motor, lanjut initial stop, terus ini push button using input dan extract pull down resistor, lanjut hyper to read distance from ultrasonic sensor. Selanjutnya ini hyper untuk read spesifik channelnya. Terus kembali mengurutkan dari 0 sampai 7 menjadi 7 sampai 0. Terus simple hardware text-nya yang ini. Lanjut ini untuk program-program selanjutnya. Ini untuk tombol reset B2-nya untuk kembali ke menu awal. Ini untuk send telemetri data atau update LCD-nya. Nah, ini untuk start motor di tes tampilan kecepatan digital 0,1 untuk memantau track. Lanjut ini untuk program line follower-nya. Dimana di sini untuk forward
deceleration for functionnya. Ini untuk PID contrastnya. Nah, KP dan KD-nya tuh diperkecil drastis karena skala errornya 0 hingga 7.000. Jika nilainya besar, maka robotnya akan belok ke di tempat spin atau bukan maju. Nah, kalau ini untuk spin dinaikkan agar motornya kuat berputar dan tidak cuma bergerak. Kalau yang ini untuk kembalikan data ke 25 agar leluasa bermanuver. Nah, ini untuk set motor speednya. Lanjut, ini untuk motor A-nya, ini motor B-nya. Jadi kalkulat precision uh, on 8 analog sensor. Sampai ini lanjut, yang ini tuh untuk asumsi black line of white surface-nya. Nah, dimana nanti tuh map sensornya indeks tueknya yaitu 0, 1000, 2000 hingga 7000. Nah, semakin hitam sensor value-nya makin besar. Nah, bobot value-nya harus makin besar. Ini untuk rumusnya. Nah, yang ini tuh untuk kembalinya nilai tengah sementara logika goyang yang akan dihandle di lab utama. Ini untuk rumus kalibrasi selama 10 detiknya. Nah, ini untuk update LCD secara periodik tanpa memblokir PID loop-nya. Ini untuk read sensor dan get position-nya. Nah, ini untuk mode pencariannya dimana goyang kanan kiri pelan sambil maju. Terus ada juga ganti arah goyang tiap 400 mili detik. Terus ada juga yang di sini tuh kekurangan kurangan kecepatan roda sebagian dalam. Nah, dimana ini yang room ini untuk belok satu sisi dan ini belok sisi lainnya. Ini untuk skip PID dan langsung ke loop berikutnya. Nah, ini tuh pin calculation. Selanjutnya ini untuk adjust motor speed, dimana jika motor malah maju garis saat belok berarti kabel motor ke kiri. Nah, kalau dan kanan adalah Anda terbalik secara fisik. Saya terpinus bahwa ini agar tidak perlu mengangkat kabel motor. Nah, ini untuk tombol reset B2-nya. B3-nya ini tombol B1 untuk motor speed base speed. Nah, ini untuk memaksa ini untuk update LCD-nya. Dan ini untuk delay kestabilannya. Lanjut ke main CPP, di mana di sini untuk install inisial LCD-nya. Ini untuk I2C-nya, ini LCD, terus yang ini hardware pin-nya. Terus ini tampilan menu pilihan mode LCD-nya. Nah, ini untuk tunggu salah satu tombol ditekannya. Ini di mana line followers, terus yang kedua hardware text, yang ketiga kalibrasi. Nah, ini untuk jalankan mode yang dipilih. Lanjut, ini setelah kalibrasi kita bisa restart dan langsung lanjut. Lalu yang ini untuk execution will never red hair abort. Nah, oke, selanjutnya mungkin langsung saja. Oh iya, ada itu juga gambar PCB. Nah, di kali ini bentuk desain dari PCB dari kelompok desain PCB, dimana yang ada mainboard controller, yaitu dimana papan ini bertindak sebagai pusat pengendali utamanya. Terus di bagian tengah terdapat footprint, ada 2 baris lubang pin paralel. Terus untuk yang dirancang khusus untuk Mekatro. Terus selanjutnya di mana yang pertama ada control drive motor, yaitu dengan pin yaitu A and B. Terus yang ini
di mana jalur ini untuk digunakan untuk mengirim sinyal PWM dan logika ke IC driver motor eksternal gunanya untuk mengatur kecepatan arah putaran motor DC. Lalu blok daya atau power station, di mana untuk memiliki terminal biru untuk input tegangan 5 volt dan ground, serta dilengkapi 2 LED direktor untuk memastikan tegangan 5 volt dan 3,3 volt aktif dan aman. Lalu untuk kontrol sensor ultrasoniknya, di mana pin G ya ini, dimana ini biasanya sebagai fitur pemantau jarak atau obstacle untuk menghindari tabrakan. Lalu ini LCD-nya, dimana ini untuk menghubungkan layar LCD karakteristik untuk menampilkan status robot atau menu kalibrasinya. Lalu tombol navigasi, dimana ini push buttonnya ada 1, 2, dan 3. Ini untuk interaksi pengguna sebagai memulai atau menghentikan robot atau memilih model lintasan. Lanjut yang sebelah kiri ini, di mana header extension sensor yang untuk pin yang digunakan untuk khusus berkomunikasi dengan modul sensor pada board kedua. Nah, selanjutnya, di mana di sini ada 8 pin dipasang sensor garis 8 lingkaran yang merah ini, yaitu merah dan hijau yang merepresentasikan sensor optik yang memancarkan fotodioda. Terus komponen ini berfungsi untuk mendeteksi kontras warna antara garis panduan dan lantai. Terus ini IC multiplexer, di mana ini ada 16 pin tegangan, kemungkinan besar untuk jumlah pin. IC ini digunakan sebagai dibaca sebagai berganti agar data dari data sensor dapat dibaca bergantian hanya dengan menggunakan 3 pin selection. Terus ini ada header control bawah yang memiliki 7 pin, di mana posisi ini dibuat persis sebagai bisa menghubungkan langsung menggunakan kabel pelangi. Nah, di sini untuk hasil dari simulasi robot line follower-nya, di mana di sini agak sedikit error, agak menceng ya guys. Gerakannya dari tidak mengikuti garis hitam yang telah dibuat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.